Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Amin. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، فيا معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para kiai, para masyayikh, para sepuh, para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anak-anak putra-putri yang rajin, yang duduk, yang hadir di Masjid Darussalam. Kita doakan untuk anak-anak kita yang duduk di hadapan kita, semoga mereka menjadi anak-anak mustakbal, anak-anak masa depan yang cerah, anak-anak yang memiliki masa depan kebajikan, yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang cinta taat kepada Allah, anak-anak yang cinta kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang selalu hormat dan taat kepada kedua orang tua. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya kami mohon maaf kepada seluruh para hadirin dan hadirat Musholah Masjid Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua permintaan maaf. Yang pertama, saya minta dimajukan di dalam muhadarah, di dalam ceramah ini, karena saya punya janji sudah sejak 2 bulan yang lalu, permintaan untuk ceramah di Krapia. Karena permintaan dari para jamaah kuat sekali, minta sama mertua saya Habib Bagir, akhirnya saya tidak bisa menolak. Kalau begitu tolong ditaruh di pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, kula niki boten saged Jawa, boten apa-apa Bu ya. Jadi saya minta maaf belum bisa bahasa Jawa ceramahnya. Karena saya juga orang Jakarta. Saya lahir di Jakarta, belajar di Jawa Timur. Jadi saya lulus SD, SMP, kemudian mondok di pesantren di Jawa Timur. Enggak lama, cuma 8 tahun. 8 tahun di Jawa Timur mondok, belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar sharaf, belajar balaghah, belajar usul, belajar qawaid, tafsir, hadis dan yang lain-lainnya. Saya kira mondok 8 tahun sudah cukup. Enggak taunya kita dapat panggilan, dapat beasiswa untuk berangkat di kota Mekah bersama guru kami Sayyidina Al-Walid Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatul abrar, yaitu di kota Mekah bersama Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, yang dimana para jamaah haji Indonesia sering kami sambut kedatangan mereka untuk ketika sebelum pelaksanaan ibadah haji mereka dijamu makan
dengan dihadiri para ulama-ulama dari penjuru dunia. Kemudian mereka setelah itu melaksanakan ibadah haji. Ini banyak jamaah Pekalongan yang kami sambut di sana. Saya tinggal di Mekah nggak lama, cuma sebentar, 12 tahun di sana. Sampai di Mekah 12 tahun, alhamdulillah. Balik ke Jakarta, nggak taunya jodohnya di Pekalongan. Akhirnya tinggal di Pekalongan, kecantol di Pekalongan, duduk di Pekalongan, sampai kenal sama jamaah Kedung Wuni. Alhamdulillah. Ini saya bergembira sekali melihat pemandangan yang begitu indah. Pemandangan anak-anak yang sangat antusias di dalam menghadiri duduk di masjid. Saya katakan, memang kadang-kadang anak-anak duduk di masjid ngeganggu. Tetapi anak-anak adalah mustakbal, masa depan. Yang meneruskan masjid siapa lagi kalau bukan anak-anak? Banyak kejadian-kejadian yang dimana mereka kurang berpendidikan. Kurang berpendidikan, seperti ada takmir-takmir masjid, mereka benci dengan anak-anak. Yang terjadi setelah 20 tahun ke depan masjidnya sepi. Karena apa? Mau ke masjid takut. Karena anak-anak ketika baru masuk ke masjid langsung diusir sama pengurus atau yang lain-lain. Yang ngapain anak-anak datang kemari? Lah, yang terjadi anak itu akhirnya jadi trauma. Mereka tidak mau datang ke dalam masjid. Coba kalau seperti ini, orang tuanya mengajak ke masjid, anak-anaknya senang, anak-anaknya bergembira, bertemu dengan para ulama, para kiai, para masyayikh. Semoga mereka bisa menirukan, paling nggak niru gayanya mereka. Dengan apa? Paling dia pakai gamis. Kemudian kalau ada ustadzah dia pakai jilbab, rukuk syariah, bagus. Ini menirukan aja sudah bagus, apalagi dia berkeinginan untuk belajar, menuntut ilmu untuk masa depan mereka. Dan ini kemasan-kemasan seperti ini tidak lain kembali kepada keluarga, kepada seorang ayah, yang lebih-lebih lagi kepada seorang ibu. Saya mau tanya sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Sama bapak-bapak dulu. Pak, kepala keluarga bapak atau ibu? Yang pasti bapak-bapak mengatakan bapak. Kalau ibu-ibu bilang saya. Walaupun ibu-ibu mengakui, oh bapak. Tapi coba kita lihat, kita perhatikan di rumah yang bangun duluan bapak atau ibu? Ibu-ibu yang jawab, bukan saya. Terus yang masak air bapak atau ibu? Yang nyuci, yang ngepel, yang ngurusin anak, yang nganterin, yang masak, yang ngaturin. Masya Allah, kebanyakan ibu yang ngatur. Nah, perhatikan buat ibu-ibu, al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu adalah madrasah yang pertama kali bagi seorang anak. Kita bisa melihat bagaimana kok seorang ibu bisa menjadi sekolahan pertama kali bagi seorang anak. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Naam, karena sebelum anak masuk ke dalam sekolah, baik TK, SD, SMP, seorang anak terlebih dahulu dididik oleh ibunya, oleh orang tuanya. Pelajaran dididik oleh ibunya. Dia baru lahir saja sudah mendapatkan pendidikan dari ibunya. Lihat, ada seorang ulama namanya Sufyan bin Uyainah. Ini Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau ini salah satu imam madhab. Dulu madhab banyak, sekarang madhab 4. Semua madhab akidah al-sunnah wal jamaah 4: Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Dulu diantaranya al-Imam Sufyan bin Uyainah termasuk imam al-madhab. Nah, beliau Imam Sufyan bin Uyainah ini, beliau menghafal Al-Quran umur 4 tahun. Ini umur 4 tahun sudah hafal Quran. Bagaimana cara menghafalnya, bagaimana cara membacanya, bagaimana cara pendidikannya? Ternyata rahasianya ada pada seorang ibu. Pendidikan ibu, pelajaran dari seorang ibu. Ternyata seorang wanita memiliki andil yang terbesar di dalam pendidikan anak dari sebelum menikah. Dari sebelum menikah dia sudah menjaga dirinya.
Mereka tidak mau berbuat sesuatu hal yang haram, tidak memandang sesuatu hal yang haram, tidak melangkahkan kepada suatu hal yang haram. Bahkan mereka menjaga dirinya dari makanan-makanan yang syubhat. Makanan yang syubhat aja mereka tidak mau, apalagi yang haram. Setelah menikah, dia menjaga dirinya dengan ibadah, dengan taat kepada Allah. Nah, kemudian ketika hamil, ketika mengandung, ini ibunya selalu memberikan makanan. Makanannya berupa apa? Nah, makanan-makanan yang bergizi itu ada suatu hal yang harus untuk jasadnya bayi janin yang ada di dalam perut. Tetapi ada makanan yang paling istimewa, makanan yang paling terbaik, makanan yang paling afdal, yaitu gida al-ma'nawi, yaitu bacaan Al-Quran, pendidikan Al-Quran, bacaan aurat, bacaan doa, bacaan zikir. Ini adalah makanan yang paling terbaik untuk janin di dalam perut. Apalagi dibacakan dengan Al-Quran, dilantunkan dengan Al-Quran. Berbeda dengan ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu sekarang sudah jarang baca Al-Quran. Mereka bawanya HP, direkam, ditaruh di perut, langsung ditaruh di perut Al-Qurannya. Ya, mendinglah, bagus. Tetapi yang paling terpenting bacaan Anda. Ketika Anda membaca, itu janin mengikuti di dalam perut, sehingga ketika baru lahir anak tersebut, di dalam ilmu kedokteran, anak kecil tidak bisa melihat, tetapi pendengarannya sangat kuat. Dalam 1 minggu anak belum bisa melihat, matanya tidak melek, tetapi pendengarannya sangat kuat. Dari situ makanya disunnahkan anak yang baru lahir diadzani. Untuk pertama kali lahir ke dunia, yang didengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, takbir wa syahadatain. Ini yang pertama kali didengar oleh seorang anak. Nah, setelah itu ibunya memberikan Al-Quran, makanan Al-Quran, Al-Quran. Umur 2 tahun ketika baru bisa berbicara, dia sudah mempelajari Al-Quran, sudah belajar qiraah, sudah duduk mempelajari Al-Quran. Umur 4 tahun hafal Quran. Makanya sekarang ini ada, Masya Allah, Tabarakallah, ada program umur 6 tahun, 7 tahun, sampai umur 12 tahun hafal Al-Quran. Di mana? Di Yambuah, di tempat pondok pesantren Kiai Arwani di Kudus. Ini banyak anak-anak kecil umur 6-7 tahun saya antarkan untuk belajar di Kudus untuk menghafal Al-Quran. Memang benar, ternyata seorang ibu yang hafal Al-Quran, yang sering belajar Al-Quran, yang sering membaca Al-Quran, bisa memudahkan di dalam proses hafalan Al-Quran. Contohnya waktu saya tinggal di kota Mekah, saya tinggal di kota Mekah punya teman, anaknya kiai, ibunya hafal Quran. Saya tanya, Masya Allah, ibu jenengan hafal Quran? Oh iya, Alhamdulillah, Al-Wadidah hafal Quran. Akhirnya saya perlombaan ngapal sama dia. Ngapal, saya ngapal, subhanallah, dapat 2 lembar, dia sudah dapat 5 lembar. Ane bilang, dari mana nih kok bisa cepet banget? Ternyata ibunya hafal Quran, dan dia menghafal dengan mudahnya, dengan gampangnya, tanpa kesulitan, langsung hafal 5 lembar. Saya dengan sulit hafal 2 lembar, 3 lembar. Sebabnya dari mana? Karena sudah terbiasa mendengar lantunan Al-Quran dari ibundanya. Sejak kapan? Sejak masih di dalam janin ibunya, ketika lahir, kemudian belajar Al-Quran, dan ibunya selalu memproses dengan memberikan pelajaran Al-Quran. Makanya pelajaran Al-Quran sangat penting sekali. Tolong diperhatikan buat anak-anak di rumah, paling tidak sering berikan rekaman-rekaman Al-Quran. Sampai di dalam rumah, anak pulang sekolah, kasih suara Al-Quran. Mau berangkat sekolah, kasih Al-Quran. Ketika mau tidur, kasih Al-Quran. Paling tidak dijajalin Al-Quran. Kalau anak-anak sekarang enggak, mau tidur dikasih HP, kalau nangis dikasih HP. Dikasih apa? Setan gepeng. Ayo, ada yang kenal setan gepeng enggak? Ayo, setan gepeng sekarang zamannya di mana-mana. Apalagi anak-anak sekarang zamannya sudah, anak kecil sudah kenal yang namanya Instagram, yang kenal namanya Facebook,
macam-macam saya nggak ngerti. Game-game ini kesian anak-anak kecil sekarang sehingga mereka kesulitan di dalam menghafal. Makanya kemarin saya punya madrasah. Saya mengajar di walaupun saya mengajar di Masjid Jami', mengajar di pesantren. Kemudian ada pembacaan kitab Ihya Ulumuddin bersama kiai-kiai, ustadz-ustadz. Tetapi kami ikut membina, mengajar anak-anak kelas 5, kelas 6 SD, anak-anak SD. Kemudian di Ma'had Islam SMP dan Aliyah. Subhanallah, selama pandemi 1 tahun ketika anak-anak kembali ke sekolah, itu saya sudah melihat perbedaan di dalam bicara, akhlak, karakter, budi pekerti, duduk, berbicara sudah berbeda. Karena apa? Tidak ada yang mengemas mereka lupa, terlalu bebas. Karena yang dihadapi gadget, yang dihadapi HP, sehingga ditakutkan ketika mereka melihat daripada film-film, melihat game-game, akhlaknya mereka mengikuti sebagaimana yang ada di game tersebut. Ini muntabi bagi seorang anak, karena anak lebih cepat membaca. Kenapa? Anak kecil bersih, anak kecil tulus, anak kecil suci. Dia memiliki hafalan yang sangat kuat sekali, menangkap sangat kuat sekali. Ini kenapa saya katakan seperti ini. Coba kita melihat ke belakang. Ada seorang imam namanya Imam Bukhari. Ini Imam Bukhari, beliau ketika lahir matanya buta. Ketika lahir matanya buta, kesian. Ini ibunya sedih melihat anaknya matanya buta. Sampai ibunya setiap hari sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah, setiap malam berdoa, menangis, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak sembuh-sembuh. Kemudian dia berdoa, bertadarru' kepada Allah, meminta, memohon kepada Allah. Akhirnya mimpi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mimpi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kemudian didoain sama Nabi Allah Ibrahim. Setelah bangun dari tidurnya, anaknya sembuh, bisa melihat dan memandang. Fa subhanallah, Allah berikan kekuatan hafalan kepada anak tersebut, kepada anak kecil tersebut. Bayangin, umur 6 tahun beliau sudah menghafal hadis 10.000 hadis. Pernah pada suatu saat ada anak-anak kecil lagi main-main. Kalau sekarang biasa main-main bola. Dulu anak-anak kecil nggak main bola. Mainnya bagaimana? Main bola tapi yang pakai tongkat. Itu namanya saulajan. Saulajan biasanya digunakan ketika naik kuda, kemudian ada bola dikasih tongkat. Jadi seperti tongkat golf. Itu anak-anak main pakai tongkat golf. Cuman nggak pakai kuda. Datang ada seorang ulama sampai ke negeri Bukhara, Samarkand. Pas ketemu dengan Imam Bukhari, saya dengar katanya anak-anak kecil di sini hafalan hadisnya banyak. Sampai berapa? Katanya sampai 1000 hadis. Kata Imam Bukhari, "La, saya bukan hafal 1000 hadis, tetapi 10.000 hadis." Bahkan ada yang mengatakan 100.000 hadis. Ini Imam Bukhari, kekuatan hafalannya itu melekat sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kalau kita enggak, dulu kita di pondok ngafal alfiyah 10 bait pertama, kedua, ketiga, keempat, mandhumah, nadham, syair daripada ilmu nahwu. Itu kadang-kadang 1 jam baru hafal 10 bait. Masya Allah, alhamdulillah 1 jam. Berdiri lupa. Tapi orang-orang dulu bagaimana? Mereka memiliki kekuatan hafalannya berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun kekuatan hafalannya mereka. Makanya anak-anak kecil perbanyak di dalam menghafal, khususnya Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada nur, ada cahaya. Yang lebih-lebih kalau anak hafal Al-Quran, yang mendapatkan mahkota, yang bergembira, yang diangkat oleh Allah, siapa? Orang tuanya mereka. Orang tuanya yang bangga. Oh, ini anaknya siapa? Putranya siapa? Bisa menghafal Al-Quran. Nah, sedikit sebelum saya akhiri, 10 menit. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah menjadikan di dalam Al-Quran 30 juz. Ada berapa? 30?
Ayo anak-anak, ada berapa juz? 30 juz. Kemudian ada 114 surat. Kemudian ada 6.666 ayat. 6.666 ayat. Perhatikan, di dalam Al-Quran, Profesor Dr. Wahbaz Zuhaili, beliau membuat penelitian, yang penelitian ini sudah lama. Di Al-Quran ada 1000 ayat, itu semuanya perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah, semuanya perintah. Atiullah wa atiur rasul, perintah Allah. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, bayar zakat. Ini perintah-perintah Allah, ada 1000 ayat. Berapa? 1000 ayat. Yang kedua, kalau di situ ada perintah Allah, di situ ada larangan-larangan Allah. Ada berapa? Ada 1000 ayat. Contohnya la taqrabuz zina. Kemudian larangan minum khamr, minum minuman keras. Kemudian tidak boleh bermaksiat. Ini ada berapa? Ada 1000 ayat. Sudah berapa? 2000. Kemudian kalau di situ ada perintah Allah, berarti di situ ada janji-janji Allah. Orang yang bertakwa, yang dekat kepada Allah, dijanjikan Allah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini janji-janji Allah, ada 1000 ayat. Kemudian kalau di situ ada larangan-larangan Allah, berarti di situ ada ancaman-ancamannya Allah. Berapa ancamannya Allah? Ada 1000 ayat. Sudah berapa? 4.000. Kemudian di Al-Quran ada qasas al-akhbar, cerita-cerita tentang mereka para nabi terdahulu. Ada Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Yaqub, dan para anbiya. Ada 1000 ayat. Berapa? Sudah 5. Kemudian ada al-abthal, cerita tentang Nabi Muhammad, kemuliaannya Rasulullah, keagungannya Nabi Muhammad, kebesaran Nabi Muhammad. Kemudian orang-orang soleh seperti Sayyidina Luqman, ada Sayyidah Maryam. Ini ada 1000 ayat. Sudah berapa? 6.000. 5.500. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga ada ahkamul Quran, hukum-hukum Al-Quran, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, tentang pernikahan, tentang hutang piutang, tentang pembunuhan. Banyak. Ada berapa? Ada 500 ayat. Sudah berapa? 6.500. Dan di Al-Quran kita diajarkan bagaimana caranya berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Di Al-Quran banyak. Contohnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat bukan? Ayat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayat bukan? Ayat. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna. Ayat bukan? Ayat. Ayo apa lagi? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ayat bukan? Ayat. Rabbi zidni ilman. Apa lagi? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Apa lagi? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ini di Al-Quran ada 100 ayat. Sudah berapa? 6.600. Tinggal 66. 66 nasikh wal mansukh. Ma huwa nasikh wal mansukh? Yaitu Allah menurunkan ayat hukum, dan kemudian hukum yang pertama dihapus, kemudian menjadi hukum yang terbaru. Hukum baru ini ada 66 ayat. Sudah berapa? 6.666. Di Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Nah, sekarang saya kasih metode matematika untuk mengetahui bagaimana mencari halaman di dalam juz Al-Quran. Umpamanya, ibu-ibu lagi tadarusan bareng baca-baca, bareng-bareng. Bapak-bapak bareng-bareng baca tadarusan. Itu kadang-kadang ketika baca juz 20 bareng-bareng, itu orang-orang kesulitan. Umpamanya dari juz 5, halaman berapa juz 5, nyari-nyari, kerepotan. Tetapi di sini ada metodenya. Saya bisa langsung mengetahui juz 5 halaman 82. Itu sudah pasti benar.
Kemudian mau cari juz berapa? Saya pasti tahu. Mau coba? Ayo. Sekarang saya coba, ini Al-Quran pegang, dibagiin. Dibagikan, dipegang sama ibu-ibu satu, sama bapak-bapak satu, anak-anak satu, yang perempuan, yang putri, yang satu lagi yang putra. Ayo bagikan. Pak, monggo Pak. Ayo bagiin. Cepat waktunya. Ini yang ibu-ibu. Ini juga nih, ada lagi. Ayo, anak-anak kasih anak-anak, yang besar kasih anak-anak. Siapa yang biasa baca Al-Quran? Yang punya wudhu atau ibu-ibu yang megang HP? Ayo, saya mau tanya, ini kebanyakan megang HP atau megang tasbih? Bu, megang tasbih atau megang HP? Kebanyakan HP pasti. Coba yang megang HP, yang punya Android di HP-nya, tolong di-download, ambil. Gak apa-apa, bagus, coba lihat di Android. Baik, sekarang saya mau coba Ustadz, mau juz berapa? Sebutkan. Cepat, juz berapa? Sebutin. Hah? Juz 7. Juz 7 ada di halaman 122. Coba, betul enggak? Coba lihat, betul enggak? Halaman 122 Ustaz, lihat halamannya biar cepat. Jadi kalau mau cari cepat halaman 122, betul enggak? Betul? Betul kata yang putri, betul Ustaz. Mana lagi yang megang Al-Quran tadi? Sudah? Betul? Wallah, ini nggak ketemu. Betul? Oh ya, alhamdulillah. Ayo, sekarang coba yang putri, mau juz berapa? Sebutin. Hah? Juz 12. Baik, juz 12 halaman 222. Coba lihat. Halaman